Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku di seluruh tanah air. Dan kami bersuka cita akan apapun yang Tuhan kerjakan di hari-hari ini adalah baik dan sempurna adanya. Salam hangat dari kami semua, terutama dari Pak Hendy Famutam, dan juga seluruh keluarga besar EMC Cross mengucapkan salam hangat dari Bandung. Dan mari kita mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, dan kiranya setiap Bapak dan Ibu sekalian mendengarkannya, beroleh karunia dan beroleh pengharapan yang kuat. Sebelum kita masuk ke dalam apa yang akan saya bahas pada siang hari ini, mari kita sama-sama merenungkan bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri kita, dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh apapun, kita hendak dibawa masuk ke dalam mengalami pribadi secara Tuhan yang hidup. Meskipun tampaknya dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan, kita belum melihat tangan Tuhan yang kuat itu memegang tangan kita. Tapi pada pagi hari dan menjelang siang hari ini, baiklah kiranya kita mengerti bahwa kita sedang diajar untuk menjadi penyembah Tuhan yang sejati. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir penuh dalam diri kami. Sepanjang pertemuan ini, sepanjang ibadah ini, kami dedikasikan, kami persembahkan. Ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap kami yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, kami sedang diliputi sukacita, pengharapan, pemulihan, kesembuhan, kebangkitan. Dan setiap apapun yang merintangi kami dengan Allah, kami sekarang singkirkan. Dan kami menerima setiap yang baik. Dan setiap yang baik itu hidup bukan saja di dalam hidup kami, tapi juga di dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak, dan bahkan kota kami, suku bangsa kami, dan seluruh tanah air kami, Indonesia. Turunlah damai sejahtera atas kami sepanjang pertemuan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana tetap tenang di dalam setiap perkara dan jadilah penyembah Tuhan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi hari-hari menjelang akhir zaman. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa sebelum akhir zaman ini tiba akan ada munculnya begitu banyak kesesakan. Dan kami berdoa Bapak Ibu sekalian, kita semua umat Tuhan akan diraibkan dari bumi masuk ke dalam penyelamatan. Sebelum hari itu tiba, katakan amin. Dan sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita akan menghadapi yang namanya pretribulasi atau kesesakan yang akan muncul untuk kemudian menghadapi 7 tahun kesesakan itu. Akan semakin banyak hal-hal yang akan digenapi dalam Alkitab yang kita akan lihat di dunia ini, terutama di daerah Timur Tengah. Akan adanya perjanjian, damai dan sebagainya, nanti kita akan lihat. Tetapi yang sekarang kita akan membahas adalah bagaimana menjadi penyembah Tuhan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Oke, kalau lihat gambarnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah Sadrah, Mesad, dan Abednego. Dan ada pribadi yang di antara mereka bertiga menyelamatkan mereka dari api. Nanti kita akan bahas, mengapa kok mereka terlindung oleh kerajaan Allah lewat malaikat-malaikat. Nah, kemudian di gambar sebelahnya adalah Imam Harun yang memimpin penyembahan bangsa Israel kepada anak lembu emas. Baik, mari kita akan lihat, kita akan bahas mendalam. Sebelum semuanya akan mendalam, 3 ayat ini menjadi pedoman bagi kita. Pastikan Tuhan ada di pihak kita. Kalau kita sekarang meminta pertolongan Tuhan, kita menyembah Tuhan, tapi hati kita condong kepada Allah lain, condong kepada keyakinan lain, condong kepada kekuatan diri kita sendiri, bahwa kita ternyata keluar dari hadirat Tuhan. Ayatnya ada di dalam Yesaya 43 ayat 3. Nanti baca di rumah masing-masing, Bapak Ibu sekalian, ini berupa pedoman saja. Dan yang kedua adalah tetap bertahan dan bersuka cita dalam tekanan. Mana mungkin kalau kita dalam masalah, problem, kita bersuka cita. Bagi orang dunia itu nggak mungkin, nggak logis. Maka kita terpisah dengan orang-orang dunia dan duniawi ya. Kita menjadi penyembah Allah dan tetap mengalami sukacita karena Roh Allah dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memastikan kita tetap menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan yang ketiga,
Tuhan memurnikan untuk adanya kemurnian. Tuhan mengadakan satu ujian, katakanlah demikian ya, tapi bukan untuk membuat kita jatuh dan terjebak lalu kemudian berdoa. Tuhan mengadakan kekudusan dan kemurnian di dalam diri orang percaya. Maleakhi 3 ayat 4. Dan apakah yang dimaksud dengan pemurnian itu? Pemurnian adalah kata sifatnya, kemurnian adalah kata bendanya. Dan sebetulnya kalau kita ngomongnya soal kemurnian apa sih yang sedang diperlihatkan oleh kita kepada Tuhan? Tuhan tuh udah tahu sebetulnya hati kita seperti apa. Cuman kita barangkali yang belum tahu. Apakah kita benar-benar murni di hadapan Tuhan? Semua orang percaya, semua orang beriman, betul-betul mesti memandang kepada Tuhan dan melihat hatinya, meminta Roh Kudus untuk selidiki hati kita semua. Apakah betul-betul kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan? Dan kalau kita melakukan penyembahan kepada Tuhan, ada dua bahaya yang perlu kita harus tahu, adanya penghukuman. Penghukuman apakah datangnya dari orang-orang yang tidak menyukai kita menyembah Tuhan? Yang pertama, apakah betul kita menyembah Tuhan secara sungguh-sungguh atau masih adakah di hati kita ada Allah lain atau ada kekuatan lain? Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak menyembah Tuhan secara sejati, akan adanya berhala-berhala yang kemudian bisa jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak begitu melindungi kita karena kita mempunyai kekuatan lain. Itu pilihan yang ada di hati kita. Kemudian si jahat akan mencoba untuk merubah pandangan kita kepada Tuhan. Seperti apa yang nanti kita akan lihat pada diri Harun. Pertanyaan sekarang ya, mengapa Sadrah, Mesah, dan Abednego lebih memilih untuk dibakar? Kita akan lihat sejarahnya bahwa di masa itu 4 orang Yahudi, 4 orang Israel diangkat menjadi pejabat di negeri Babilonia. Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel. Kita nggak bicara soal Daniel dulu karena hari ini saya akan membahas tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego saja. Kita baca kitab Daniel 3 ayat 7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Perhatikan ini baik-baik, berarti di Babilonia pada saat itu pemerintahan Nebukadnezar, adanya orang-orang di situ entah menjadi apa, menjadi penyembah terutama, yang pasti, tapi dari berbagai latar belakang. Mereka menyembah Allah yang dibangun oleh Nebukadnezar. Suku bangsa dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan di antara mereka yang menyembah Allah berhalanya Nebukadnezar itu, ketiga pemuda ini tidak ikut-ikutan menyembah. Lalu kemudian salah seorang dari pemuka Kasdim ngomong sama Nebukadnezar itu, 3 orang dari Ibrani itu tidak menyembah Allahmu. Dipanggillah mereka bertiga. Kemudian mengapa kamu tidak menyembah Allah kami? Dalam Daniel 3, 17, 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Artinya kalau ternyata si 3 orang ini gak nyembah patung itu, maka hukuman yang terjadi adalah ada perapian yang bisa membakar mereka hidup-hidup. Dan ketika mereka tidak mau melakukannya, Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudariku, perapian itu diperkuat panasnya 7 kali ganda. Bahkan orang-orang yang menggotong ketiga orang itu masuk ke perapian, mereka ikut terbakar juga. Nah, tetapi seandainya tidak, kata mereka, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, jadi ketiga orang ini memilih untuk tetap dibakar. Karena
dia memahami resiko. Kalau mereka menyembah patung itu, apa yang akan terjadi? Bukan saja mendukakan Tuhan, tapi ada resikonya Bapak Ibu sekalian. Mungkin di hari itu, kalau misalnya mereka menyembah patung lembu itu ya, patung emas itu ya, mungkin hari itu ketika mereka menyembah, mereka nggak langsung terkena kutuk, terkena tulah, langsung mati terbakar api, jebet, geledek, duar gitu. Enggak, barangkali tidak akan seperti itu. Nanti kita akan lihat dalam Alkitab, barangkali nggak seperti itu. Tapi mereka tahu persis bahwa ada bahaya di balik penyembahan kepada Allah asing. Jadi mereka bertiga memilih untuk tetap menjadi penyembah Tuhan. Pendalamannya mengapa mereka tidak melakukan hal itu. Mungkin mereka belajar dari nenek moyang mereka yang pernah ada di padang gurun selama 40 tahun. Setelah bebas dari perbudakan. Kita akan belajar tentang berhala dalam hati. Berhala dalam hati, gambar yang pertama tadi ya. Harun yang menyembah anak lembu emas. Tepatnya Harun sebagai imam besar memimpin seluruh bangsa Israel untuk menyembah anak lembu emas. Kita akan klasifikasikan ketiga item ini, variabel ini ya. Yang pertama, imam besar Harun. Orang yang dekat dengan Tuhan tentu saja harusnya ya, yang paling berdekatan dengan Tuhan di ruang Maha Kudus, betulkah? Lalu kemudian penyembahan anak lembu emas. Ini yang dibangun oleh Harun. Dibangun oleh Harun. Yang ketiga, makanan minum. Nanti kita bahas lebih dalam apa itu artinya. Ceritanya begini, Musa naik ke puncak gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Setelah adanya 70 tua-tua dilantik oleh Tuhan, diberikan kepada mereka roh Tuhan dari Musa. Oke. Musa disuruh naik berjumpa dengan Tuhan untuk kemudian bangsa Israel diberikan itu yang isinya adalah 10 perintah Tuhan. 40 hari 40 malam Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Itu dia. Dan kemudian orang-orang Israel di bawah mereka seakan-akan mempertanyakan apakah Tuhan masih hidup apa tidak? Apakah Musa masih hidup apa tidak? Apakah Musa menunda-nunda untuk turun apa tidak? Jadi begitu banyak polemik di masa itu. Wah gitu ya. Tiba-tiba mereka langsung meminta Harun untuk membuat Allah bagi mereka yang memimpin keluar dari Mesir. Itu dia masalahnya. Atas permintaan bangsa Israel, Harun membuat patung anak lembu emas. Harun disuruh membuat patung anak lembu emas. Pertanyaannya, apakah Harun mengikuti? Ternyata mengikuti. Kita lihat. Semakin disukakan dengan animo dan antusias bangsa Israel yang menemukan wujud Allah mereka. Bayangin ya Bapak Ibu sekalian. 10 tulah Allah menyatakan kuasanya kepada bangsa Mesir untuk kemudian menimpakan tulah kepada bangsa Israel. Ternyata melindungi mereka. Terpisah dari yang dilindungi dan yang ditulahi. Terpisah. Dipisahkan dari yang ditulahi dan yang dilindungi Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian ketika diperlihatkan 10 tulah dan kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir. Di padang gurun mereka meminta Allah. Mari kita bikin Allah yang membuat kita semua keluar dari Mesir. Dan ketika munculnya ketika anak lembu emas itu, kita jadi kaget. Inikah Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan? Kok bisa anak lembu emas? Dari mana asalnya? Barangkali kita berpikir sekarang, siapakah yang mengeluarkan kita dari kesesakan? Siapakah yang mengeluarkan kita dari yang namanya jurang keterpurukan? Mammon. Biasa saja bukan Tuhan. Siapakah yang kita puja di gereja? Siapakah yang kita puja dalam rumah tangga? Siapakah yang seringkali tergaung-gaung dalam rumah tangga kita, keluarga kita, pergumulan kita? Duit. Itu berhala. Bapak Ibu sekalian, itu berhala. Begitu banyak kesulitan-kesulitan yang muncul, bukannya Tuhan yang pertama kali disebut, tetapi kemudian kita butuh uang. Sekarang kita mengerti arah kemana, dan kemudian wujud Allah mereka dinyatakan di dalam anak lembu emas. Dan kemudian setelah melihat animo yang demikian besar itu, seorang imam besar seperti Harun, ternyata bangun mezbah.
malah memperluas mereka kepada kebinasaan, Bapak Ibu sekalian. Maka Harun kemudian membangun mezbah. Mezbah ini berupa satu korban yang harus dipersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Dalam Keluaran 32 ayat 5. Ketika Harun melihat betapa senangnya orang-orang itu karena membangun anak lembu emas itu ya. Ia membangun sebuah mezbah di hadapan anak lembu emas itu dan berkata, besok akan diadakan perjamuan bagi Tuhan. Perjamuan bagi Tuhan itu penting untuk kita ketahui karena ada peringatan yang jelas di masa-masa ini. Bahwa kalau kita berkomunion dengan Tuhan, hati-hati di hati kita jangan sampai ada berhala. Karena Tuhan yang paling tahu. Kita mungkin gak tahu, tapi Tuhan yang paling tahu. Kristus tidak mungkin disamakan dengan Belial. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Apakah di hati kita ada berhala-berhala seperti itu? Ayat ke-6. Keesokan harinya pagi-pagi benar mereka sudah bangun dan mulai memberikan korban bakaran serta korban pendamaian kepada patung lembu itu. Perhatikan itu bukan kepada Allah, kepada patung lembu itu. Lalu mereka duduk makan minum sambil berpesta pora. Kalau dalam FAYH ada tulisannya disertai perbuatan-perbuatan asusila. Penyembahan kepada Allah asing, penyembahan kepada berhala. Penyembahan bukan kepada Allah, distracted, artinya terambil alih penyembahan kita tadinya kepada Tuhan dan teralihkan kepada hal yang lain. Alkitab mengatakan adanya perbuatan asusila, perzinahan, percabulan, pornografi, dan lain-lain. Itulah sebabnya maka nanti dalam bahasan ini ada peringatan yang keras atas apa yang mereka lakukan. Yang ditujukan oleh Paulus kepada kita pada masa ini. Keluaran 32 ayat 24-25. Ini adalah ketika Musa turun dan kemudian meminta pertanggungjawaban Harun. Mengapa kok mereka menyembah anak lembu emas? Apa yang terjadi? Ketika mereka mencari-cari Tuhanku, kata Harun ini, mereka mungkin beranggapan Tuhanku mati. Maka mereka datang kepadaku, minta Allah. Lalu aku bilang, mana anting-antingnya? Sini aku serahkan kepadaku. Maka aku berkata kepada mereka, bawalah emas kalian kepadaku. Mereka pun membawanya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu itu. Lihat ini. Jadi Musa mempertanyakan keputusan Harun, mengapa kau bikin anak lembu? Dan yang bikin bukan anak Israel, bukan orang-orang Israel, bukan bangsa kudus itu, bukan, tapi Harunlah yang membuat anak lembu emas itu, membuat patung itu, alias mengapa kok imam besar menciptakan berhala seperti itu dan bilang inilah Allah. Ketika Musa melihat bahwa orang-orang itu telah melakukan perzinahan atas kelonggaran yang diberikan oleh Harun, sehingga menjadi bahan cemoohan musuh-musuh mereka kelak. Ini enggak terjadi langsung, tapi kelak. Mengapa kelak? Nanti kita akan lihat di dalam Alkitabnya. Harun membuka peluang bagi bangsa Israel dihajar oleh musuh-musuh Tuhan. Harun membuka peluang bagi bangsa kudus itu terkena tulah dan binasa di padang gurun. Kita melihat seserius apakah ini? Serius sekali Bapak Ibu sekalian. Gereja sebagai perwakilan Allah di bumi ini. Kita pun adalah gerejanya Tuhan. Tapi kalau kita di rumah tangga kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di gereja kita sebagai pemimpin, kalau kita memperlihatkan penyembahan yang lain bukan kepada Tuhan, ini akibatnya. Dan kita meminta Tuhan, Tuhan lindungi saya. Tidak bisa, engkau ada di luar. Engkau sedang mempersembahkan kepada korban bakaran kepada Allah asing, bukan kepadaku. Engkau bahkan makan dan minum dan melakukan penyembahan terlarang. Engkau bahkan melakukan percabulan, perzinahan.
bahkan pornografi sekalipun. Dan kita meminta pertolongan Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Tidak akan bisa, justru Tuhan kemudian menulahi mereka. Tidak langsung mati Bapak Ibu sekalian, meskipun ada yang mati, 23.000 orang langsung pada saat itu. Tapi Alkitab mengatakan, tidak semua mereka mati, setelah itu beberapa mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Fakta yang kita temukan dalam ayat yang tadi kita baca adalah patung anak lembu emas bukanlah berhala atau Allah asing. No, tapi itu adalah buatan Harun. Kita kalau menjadi pemimpin rohani, punya anak-anak rohani gitu ya, punya gembalaan, punya domba-domba yang perlu kita ajari firman. Setidaknya kita mendoakan mereka. Jangan menjadi seperti Harun yang penyembahan bukan kepada Allah. Suatu perbuatan yang sangat membuat Tuhan sedih dan kemudian Tuhan meninggalkan mereka. Di hadapan anak lembu emas itu dikatakan bangsa Israel makan dan minum, maka mereka berbuat asusila. Perhatikan makan dan minum, ini tadi catatan yang saya garis bawahi, makan dan minum. Oke. Kemudian meskipun juga Musa bersama-sama tua-tua Israel melihat Allah, nanti ada ya perbandingannya ya, di Keluaran 24. Setelah kemudian Tuhan mengambil roh Tuhan, sebagian dari roh Tuhan dari diri Musa, dan kemudian mencurahkannya kepada 70 tua-tua itu. 70 tua-tua dan Musa itu kemudian mereka makan dan minum di depan Tuhan, dan mereka memandang muka Tuhan. Mereka makan dan minum dalam Keluaran 24 ayat 10-11. Namun Tuhan menyukai mereka, Tuhan menghormati mereka, Tuhan masih mereka dan Tuhan tidak mengulurkan tangan kepada mereka. Tuhan berdamai dengan mereka. Ini yang di Keluaran 24 ini adalah korban keselamatan, korban pendamaian. Bagaimana mereka makan dan minum secara alkitabiah, mereka memang makan dan minum dari mezbah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang kemudian mereka mesti makan? Mereka mesti memakannya bersama-sama dengan Tuhan di mezbah itu. Artinya mereka menikmati hadirat Tuhan. Mereka makan firman kalau pada saat ini. Oke, jadi lihat ini, mereka memakan korban pendamaian, artinya mereka memakan apa yang dipersembahkan di mezbah kepada Tuhan sebagai tanda mereka ada dalam pendamaian, dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Jadi pastikan ini terjadi Bapak Ibu sekalian, kita ada dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Tuhan dan kita itu bersahabat. Tuhan dengan kita itu tidak ada masalah apapun. Artinya kita mengetahui Tuhan bicara kepada kita, selalu menasihati dan kita mengikutinya, memberikan kepada kita pengajaran dan kita melakukannya. Itu Tuhan dan kita dalam damai sejahtera. Kemudian, apa kita bandingkan ya? Apa yang dibandingkan antara makan dan minum dalam Keluaran 3:25 dan Keluaran 24 ayat 10-11. Dalam Keluaran 24 ayat 10-11, Musa dan 70 tua-tua makan dan minum itu artinya ada dalam pendamaian dengan Tuhan Allah mereka. Dalam kasusnya Harun dan orang Israel tanpa Musa, artinya pesta pora dan percabulan. Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun kita bersekutu, pastikan kita memiliki yang ini, jangan yang itu. Mengapa? Saya katakan sekali lagi ya, penyembahan kepada Allah, kalau kita tidak lakukan, pasti ada yang begini. Pasti, nggak mungkin tidak. Maka adanya kerusakan perkawinan, kerusakan rumah tangga, anak-anak kita menjadi anak-anak broken home. Pastikan seperti ini. Yang ini dan jangan yang itu, Bapak Ibu sekalian. Terus, Keluaran 32:25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Ini saya dari TB, dan dari TB ini dari terjemahan bahasa Inggrisnya, dan kemudian apa yang terkandung dalam hurufiah kalimat itu, mengapa kuda? Artinya bangsa Israel dibiarkan liar, tanpa kendali, tanpa hukum, tanpa kasih dari Tuhan. Segala keinginan diluluskan. Wow. Segala apapun yang dikandung hati mereka diluluskan. Tuhan biarkan mereka lepas. Oleh karena Harun membiarkan melepaskannya.
Dalam bahasa aslinya kemudian telanjang tanpa perlindungan karena Tuhan Allah mereka meninggalkan mereka untuk ditulah. Pada hari itu memang ada yang mati 23.000 orang, tapi setelah itu ada yang ditulah untuk kemudian mati bergelimpangan di padang gurun. Kita lihat pedoman tadi di awal saya katakan bahwa pastikan Tuhan ada di pihak kita. Yang kedua, tetap bertahan dan bersukacita dalam tekanan. Dan yang ketiga, Tuhan memurnikan untuk seadanya kemurnian. Kalau saya boleh tambahin ya, pastikan penyembahan kita ditujukan kepada Tuhan dan menikmati pendamaian dan hadirat selalu, setiap saat. Ini jadi patokannya. Kita pengennya begini, dilindungi oleh Tuhan, tapi kitanya nggak damai dengan Tuhan. Buat apa? Tuhan gak bisa lindungi kita loh kalau kita di luar hadirat Tuhan. Betul? Nah kita akan lihat lagi dalam Keluaran 32, itulah yang dimaksud itu apa. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu. Perhatikan, Tuhan tidak berjalan lagi di depan mereka, tapi Tuhan ngutus malaikat karena sesungguhnya aku melihat bahwa bangsa itu tegar tengkuk. Maka downgrade, dipanggillah malaikat menuntun bangsa Israel di depan mereka. Tetapi pada hari pembalasanku itu, lihat ini, tetapi pada hari pembalasanku itu, di hari Tuhan kemudian menghakimi bangsa Israel, entah itu kapan, yang pasti bukan di depan mezbah itu ya. Aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Yang pertama, Tuhan menulahi. Entah kapan tulahnya terjadi, mati tiba-tiba. Entah itu kapan terjadi, tiba-tiba kolaps di pinggir jalan, mati. Bapak Ibu sekalian, waspadakan hal ini. Kalau kita mempunyai penyembahan berhala itu, kapanpun si roh maut atau si jahat itu mematikan kita, kita nggak bisa dilindungi oleh Tuhan. Pastikan kita berdamai dengan Tuhan. Pastikan kita makan firman setiap saat. Dan yang kedua, di ayat ini lihat bahwa ternyata memang betul Harun yang membuat patung itu. Tapi yang saya tanyakan tuh ya, kok bisa dia mewujud nyatakan Allah seperti dalam patung? Seperti itu. Dan sapi lagi, lembu lagi. Kok bisa? Dan kemudian bangsa Israel membuat Harun membuat patung itu. Jadi adanya umat yang mendorong pemimpinnya untuk berbuat sekehendak hati umat, ini pun salah. Sebagai imam besar Harun harusnya menanggulangi masalah ini. Kamu salah, Tuhan kita sedang di sorga sana, memandang kalian. Bukan dalam wujud patung seperti ini harusnya. Bapak Ibu sekalian, ada warning yang kita perlu ketahui di masa-masa ini. Warning keras yang dinyatakan oleh Paulus kepada kita dalam surat 1 Korintus 10. Bukankah ada satu ayat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa dan Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita pencobaan yang lebih kuat daripada apa yang kita bisa lakukan, yang bisa kita terima. Karena Allah itu setia dan memberikan kepada kita jalan keluar. Bukankah demikian? Betul? Dan kita mengaminkan ya. Tapi di ayat 1 sampai 12-nya itu ada peringatan tentang apa yang telah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel di cerita yang saya tadi paparkan. Banyak orang melewatkan itu semua. Banyak orang melewatkan bahwa dia meskipun hidup seenaknya masih bisa dilindungi oleh Tuhan. Ada kalanya tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau seserius itu pelanggarannya, nggak ada ampun. Saya mau katakan pada siang hari ini, dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 7 saya akan membagikan dalam 2 edisi, tapi di ayat 6-7 ini dalam terjemahan baru, nanti di FIYH ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Semuanya apa? Yang tadi saya tekankan. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat.
Apa sih mereka inginkan? Allah yang terlihat di depan mereka. Dan wujudnya adalah anak lembu emas, berhala. Berhala ada di mana? Di hati kita semua. Hati-hati, bukan yang terlihat. Di hati kita semua ada berhala. Lihat ini. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Itu ngomongnya soal percabulan. Soal telanjang, pornografi dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan mesti terbebas dari pornografi. Serius sekali. Dunia mencengkram anak-anak Allah dengan pornografi di mana-mana. Serius sekali. Peringatan keras bagi kita yang masih melakukannya hari ini. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Satu kejadian itu. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini yang telah ditimpakan kepada Tuhan, kepada bangsa Israel. Setelah mereka melakukan penyembahan kepada anak lembu emas itu. Bersungut-sungut, kita nggak bisa ngucapin syukur, bersungut-sungut terus. Dan kemudian kita mencobai Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Hari ini kita ditegur, kita dinasihati oleh firman Tuhan. Kemudian di ayat 13 FAYH-nya ya, ini ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ya, dalam edisi FAYH-nya gini. Tetapi ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup saudara bukanlah hal yang baru. Banyak orang yang hidup sebelum saudara menghadapi masalah yang sama. Tidak ada cobaan yang tidak dapat diatasi. Dan percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan cobaan menjadi demikian berat sehingga saudara tidak dapat menahannya. Jadi keinginan jahat itu adanya munculnya kapan? Sekarang-sekarang ini ada. Pak, bukankah orang Kristen tuh nggak bisa disusupi roh jahat? Kata siapa? Ini ayatnya ngomongnya gitu. Peringatan keras bagi kita yang ada di zaman akhir ini. Dan ini ada janjinya. Yes. Ini adalah janjinya. Dan ia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Ia akan mengajar. Makan dan minum di hadapan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Dapat firman Tuhan. Mengajar. Tuhan akan mengajar kita. Bagaimana menghindar dari cengkraman cobaan. Supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Tuhan melatih dengan firman-Nya agar kita beroleh kehidupan yang berlimpah-limpah itu dan muncul buah roh. Tidak menengking masalahnya, tapi melatih kita untuk menumbuhkan buah roh bersama-sama dengan Tuhan. Kesabaran adalah salah satu ekspresi dari buah roh yang banyak itu. Kesabaran menanggung segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, tapi tetap bersuka cita. Saat penyembahan ditujukan kepada Tuhan secara tepat, ternyata Tuhan memberikan kepada kita buah roh, agar kita tetap sabar menanggung segala sesuatu, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kesetiaan Tuhan, dengan hikmat-Nya. Dan Ia pada akhirnya pasti berikan kita kemenangan. Bapak Ibu sekalian, waspadai akan apa yang terjadi di masa-masa ini. Sekali kita lengah, kita akan masuk ke dalam kesalahan yang sama seperti orang Israel. Bahkan seperti Harun. Kalau kita ada pada tingkatan tertentu, kita akan lengah dan Tuhan melepaskan kita dari hadirat-Nya. Biarlah firman pada siang hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun, memberikan kekuatan dan memberikan kesabaran serta buah roh yang komplit, yang indah atas pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian.